Nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih, katanya. Anda mengganti kata Parakletos menjadi Periklitos. Ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan sebuah video, di mana video ini seperti tadi di awal ya, tantangan daripada Sofiatul gitu kepada Kemenag. Hello, siapa Anda gitu Sofiatul? Anda berani-beraninya menantang Kemenag RI serta pengurus Nahdlatul Ulama Pusat, sementara Anda tidak tinggal di Indonesia gitu loh. Jika Anda menantang untuk bertemu, untuk berdiskusi, datang ke Indonesia, jangan di luar negeri gitu loh, jangan tinggal di luar sana lah gitu loh. Kami tahu bahwa Anda ini bebas berkoar-koar karena tidak ada aturan di luar sana yang mengatur itu gitu, makanya Anda bebas berkoar-koar seperti itu. Terkait video ini kita akan simak bersama-sama apa dan bagaimana surat yang dikatakan surat tantangan terbuka dikarenakan PGI dan gereja-gereja nggak mau berbicara, mengungkapkan kebenaran. Sofiatul dengan lantang dan tegas menantang Kemenag RI dan Nahdlatul Ulama Pusat. Berikut adalah surat tantangan terbuka daripada Sofiatul yang sudah hilang akal. Dari studio kami haturkan selamat menyaksikan dan tetap dukung terus Panji Islam Media. Sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU, Anda bisa lihat screen saya? Bisa, jelas sekali. Baik, nama saya Sofia Azara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Saya akan mengungkapkan satu pendapat saya, mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surah 7 ayat 157. Mengambil dari kitab Taurat kami, Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian.
Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan dia ambil. Ini dari kitab Yohanes dia ambil. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Bisa perlihatkan ya sama Anda. Di surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap kemenak dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Nah ini teman-teman, Anda lihat ini, saya perbesar loh ini. Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos, apalagi diartikan dengan Ahmad. Gak boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi, teman-teman ya. Ini yang jadi bahan perbincangan sekarang. Anda lihat screen saya? Iya, jelas sekali. Ya, saya harap Ketua NU, dan Departemen Pendidikan, saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrowi dan Ruslinawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Ini saya perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88-89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris, sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan
yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan, umumnya Katolik. Wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Dan kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas. Dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami, Parakletos menjadi Perikletos. Dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, kapan Hal mulai? ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Iya sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, demikian ya surat tantangan terbuka kepada Kemenag RI dan pengurus Nahdlatul Ulama Pusat dari Sopyatul yang lagi-lagi tanpa tedeng aling mengatakan bahwa Al-Quran ini mencuri daripada Bible-nya itu. Padahal Al-Quran adalah sejatinya kitab penyempurna. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur itu sudah sempurna, tapi diparipurnakan kembali oleh Al-Quran sehingga menjadi sebuah kitab suci yang sampai kapanpun akan sesuai dengan zaman. Jadi bukan kitab suci yang menyesuaikan zaman, tapi zamanlah yang harus menyesuaikan kitab suci gitu. Terbukti bahwasannya banyak sekali penemuan-penemuan sains di tahun-tahun sekarang ini, di tahun-tahun milenial ini telah diungkapkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang silam gitu loh. Bagaimana terbentuknya dua belah lautan antara yang asin dan tawar bersatu, ya, tapi tidak tercampur. Itu ditemukan pada tahun-tahun milenial ini, tapi Al-Quran sudah menyenangkan, sudah menyebutkan itu semua, tepatnya di dalam surah Ar-Rahman 1400 tahun yang lalu gitu loh. Bagaimana bisa dikatakan Al-Quran mencuri daripada kitab yang lain? Padahal sebaliknya ya, banyak sekali kata-kata di dalam Bible-nya itu sendiri yang mencuri daripada isi kata dalam Al-Quran itu sendiri. Alkitab contohnya, Rasul contohnya, ya kayak itu banyak sekali gitu loh. Jadi mudah-mudahan sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, ini hanya sebuah trigger bagi kita untuk lebih memawas diri, lebih mengkaji diri kita, mempelajari Islam itu sebagaimana sejatinya Islam, tanpa saling menghujat, tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Terkait dengan tantangan ini, mudah-mudahan dari pihak terkait, baik itu Kemenag RI dan Nahdlatul Ulama, segera mengambil sikap supaya permasalahan ini tidak berkembang gitu loh, tidak meluas. Karena apa? Ini menjadi sebuah keresahan di masyarakat, sebuah kecemasan lah ya bagi kita, terutama bagi mereka-mereka yang awam akan ajaran ataupun pemahaman-pemahaman agama. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa pihak-pihak terkait baik itu dari Kemenag RI maupun Nahdlatul Ulama bisa mengambil sikap tegas terhadap si Sopyatul ini ya. Ya syukur-syukur orangnya masih ada di Indonesia gitu ya. Syukur-syukur itu juga, kalau enggak ya
mudah-mudahan saja bisa segera diselesaikan. Baik sahabat Pilar, terima kasih atas segala atensi dan perhatian terutama bagi sahabat saya ya, Ahi Daeng. Terima kasih Ahi Daeng atas referensinya yang selama ini mendukung Panji Islam Media. Saya aturkan terima kasih kepada semuanya juga. Apabila ada kesalahan yang kami lontarkan itu kesalahan datang dari kami sendiri, tapi apabila ada kebenaran yang terkandung di dalamnya itu mutlak datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.